kendaraan-kendaraan yang belum bayar pajak dan tidak memiliki surat-surat itu jangan dilayani. Untuk kendaraan roda 2 motor bebek dibatasi 1 kali antri untuk 4 hari. Kemudian untuk motor besar seperti Vixon dan Mega Pro itu 7 hari. Kemudian untuk roda 4 itu juga 7 hari. Tolong dimaklumi karena kuota BBM yang kita dapati sangat terbatas sehingga pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi bareng kanal YouTube King Cepi dan ini di Lampung. Di Lampung, Bre. Jadi di Lampung itu lagi rame dengan statement Sekda Lampung yang mengatakan bahwa kendaraan-kendaraan yang tidak membayar pajak gitu atau pajaknya mati gitu nggak boleh ngisi pertalit katanya. Mungkin ya. Mungkin itu adalah salah satu cara pemerintah Lampung agar masyarakatnya mau bayar pajak gitu. Tapi kan kita harus menghitung juga ya. Gimana kekecewaan masyarakat Lampung yang sampai hari ini pun mereka menganggap bahwa infrastruktur di wilayah Lampung itu masih semeraut banget gitu, masih banyak banget lah gitu hal-hal yang perlu diperbaiki terutama di bidang infrastruktur gitu. Nah, statement dari Sekda Lampung ini mendapatkan tanggapan nih dari salah satu TikToker Medan, dalam hal ini Bang Polresta Nalongsor ya, yang dimana mereka menghimbau kepada masyarakat Lampung agar supaya masyarakat Lampung itu bergerak katanya. Gue nggak tahu ya fenomena ini terjadi apakah hanya di Lampung ataupun di seluruh daerah yang ada di Indonesia gitu. Tapi ya yang jelas kemarin yang viral itu ya statementnya Sekda Lampung gitu, dan semoga ini tidak berlanjut ya, dan ini juga secepatnya bisa ditarik gitu, karena ya gue takut gitu akan terjadi pergerakan massa lagi ke depannya gitu. Terbukti ada salah satu komentar nih dari luf.feb. Serius, ini pemerintah masih berani nantangin masyarakat tuh kan gitu. Jadi ada memang beberapa golongan masyarakat yang merasa tertantang gitu kan dengan statement itu. Yang mana notabene-nya kan kemarin di waktu penggelaran aksi besar-besaran di seluruh Indonesia, Lampung cukup baik loh gitu. Lampung aksinya damai dan tidak ada huru-hara sama sekali gitu. Ya gue respect lah sama masyarakat Lampung, dan semoga ya nggak ada pergerakan lagi gitu ke depannya, dan secepatnya lah pemerintah Provinsi Lampung membenahi terutama ya statement yang tadi ya mungkin memang masyarakat Lampung masih banyak banget yang teledor terhadap pajak ya, tapi mungkin ada teguran yang lain lah gitu yang bisa dilakukan atau bisa ditempuh oleh pemerintah Provinsi Lampung. Semoga ya teman-teman, kita doain semoga Lampung tetap damai, aman, indah, dan masyarakatnya sejahtera. Dan ada apa hari ini di Indonesia? Fenomena apa yang sedang berkembang di sosial media? Mari kita saksikan video selanjutnya. Guys, sejumlah ruas jalan di Jakarta rusak parah. Sejumlah ruas jalan di Jakarta juga sangat macet parah. Ini terbukti bahwa Pramono Anung hanya omon-omon. Janji... Enggak. Pembawaannya kok gue kayak familiar gitu. Ini kayak siapa gitu yang lagi ngonten gitu, siapa ya? Gue agak jadi familiar banget gitu. Cara dia berbicara gitu, dan pembukaannya itu ya familiar banget lah. Memberantas macet terbukti hanya omong-omong, janji palsu saja. Pertanyaannya adalah, kemanakah uang pajak yang diambil dari rakyat? Dengan janji ingin memperbaiki sejumlah jalan, tetapi jalan masih sangat rusak parah. Selain itu, masyarakat juga menanyakan kemanakah uang operasional yang besarnya 8,2 miliar juta per bulan. Apakah uang itu dipakai untuk uang pribadi atau dipakai untuk istrinya? Jadi ini sudah jelas bahwa Pramono Anung adalah munafik pembohong. Dia tidak bisa bekerja sama sekali. Uang pajak diambil dari rakyat tetapi jalannya tidak diperbaiki. Guys, sejumlah ruas. Jadi si abang ini mencoba menyamakan karakter dengan salah seorang TikToker juga ya, yang belakangan ini rame juga, tapi yang diserang justru malah sebaliknya. Bukan diserang sih, lebih ke apa ya, karena kan yang si abang sebelah juga nggak mau kan kalau dikatain menyerang gitu. Jadi ini membahas gitu. Jadi pembahasannya, isi kontennya itu tentang sebaliknya yang selama ini dibahas oleh
si apa si pemilik karakter asli. Ya Pak Pramono Anung dalam hal ini tentunya yang dibahas oleh si abang ini gitu, dan ada apa kira-kira gitu, dan problemnya ya apa yang disebutkan tadi ya tentang jalanan di Jakarta yang katanya masih banyak banget gitu PR-nya. Sementara mungkin abang ini menilai bahwa influencer-influencer Jakarta itu begitu santer gitu kan memberitakan, meng-up gitu berita-berita tentang pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Nah, malahan katanya kan di Jakarta sendiri banyak banget gitu hal yang masih belum sesuai dengan rencana kerja pemerintah DKI Jakarta. Mungkin seperti itulah ya. Jadi ada baiknya agar kita fokus aja gitu sama daerah kita masing-masing gitu. Ada apa saja yang memang belum ditunaikan oleh pemerintah di daerah kita masing-masing gitu, agar tidak terjadi haliwu. Jadi kalau udah haliwu itu kan akhirnya saling tabrakan satu sama lain, saling serang satu sama lain. Dan kabar terakhir gua lihat gitu, udah ada salah satu dari pendukung keduanya yang mengajak baku hantam. Nah itulah gitu, maksud gua jangan sampai lah kalau ke arah sana kan. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau baku hantamnya di atas ring. Biar lebih legal aja gitu kelihatannya. Tim Siber Mabes Polri menangkap 2 orang tersangka penyebar berita bohong atau hoax. Server KPU telah disetting. Keduanya ditangkap di lokasi yang berbeda. Tersangka pertama bernama Eko Widodo. Wah. Eko Widodo kali ini menghitung tentang anggaran yang diterima oleh Gubernur Jakarta dengan Gubernur Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat. Nah, di sini ada satu alasan yang diungkapkan oleh Eko Widodo tentang mengapa beliau selalu mengkritik Kang Deddy Mulyadi yang padahal secara pendapatan per bulan atau per tahun dari mulai pendapatan pokok sampai anggaran itu Bapak Pramono Anung 3 kali lipat katanya daripada Kang Deddy Mulyadi. Tetapi kenapa Eko Widodo kali ini selalu menyerang Kang Deddy Mulyadi? Akan ada satu hal yang ini akan menjadi bahan diskusi yang menarik sebetulnya ya. Coba kita perhatikan terlebih dahulu sebelum nanti akan saya bahas ya. Silakan. Oh, jadi ini ya, Pak. Yes, banyak yang spam kolom komentar saya minta bandingkan gaji Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dan kenapa? Protes rakyat justru lebih membara ke KDM. Pertama, mari kita lihat angka-angkanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan Kepres Nomor 68 Tahun 2001. Gaji pokok dan tunjangan jabatan keduanya sama persis. Tapi, biaya operasional disesuaikan dengan pendapatan asli daerah atau PAD. Jakarta dengan PAD mencapai 71 triliun. Memberi Pramono Anung tunjangan operasional sebesar 106,5 miliar per tahun atau 8,87 miliar per bulan atau total bulanannya sekitar 8,88 miliar termasuk gaji pokok dan jabatan. Sementara itu, di Jawa Barat, PAD-nya 24 triliun membuat Deddy Mulyadi dapat 36 miliar per tahun atau 3 miliar per bulan. Totalnya 3 miliar 8 juta per bulan. Jadi Pramono menang 3 kali lipat dalam hal ini. Tapi angka besar bukan satu-satunya cerita. Sekarang, kenapa protes rakyat lebih mengarah ke Deddy Mulyadi? Jawabannya karena hipokrit. Deddy memang terkenal merakyat, sering turun ke lapangan, bantu warga langsung. Tapi di balik itu, dia memamerkan pemangkasan tunjangan kecil-kecilan yang seolah menunjukkan kesederhanaan. Contoh, dihapus anggaran baju dinas gubernur yang senilai 50 juta per tahun. Katanya, saya bukan anak yatim piatu, bisa beli baju sendiri. Lalu perjalanan dinas dipangkas dari 1,5 M menjadi 100 juta per tahun. Mobil dinas ditolak total. Ini terlihat heroik. Seperti dia peka terhadap penderitaan rakyat. Tapi di saat yang sama, dana operasional sebesar 21,6 miliar per tahun justru dilahap tanpa transparansi yang jelas. Dia bilang, ini bukan untuk pribadi, tapi untuk bayar obat warga yang sakit, untuk cat sekolah, siap dihapus, yang rugi masyarakat. Tapi rakyat bertanya, kenapa pemangkasan hanya di pos-pos kecil yang terlihat, sementara miliaran operasional tak tersentuh? Ini terasa. Jadi setelah menonton video si Eko yang ini, gue jadi paham sih kenapa masyarakat Jawa Barat banyak banget yang kesel gitu sama Eko Widodo ini gitu. Jadi ya kalau menurut gue juga sih memang playing victim gitu. Tapi ya sudahlah gitu, itu yang bisa dia lakukan gitu. Tapi kita juga jangan menyalahkan dia sepenuhnya gitu, karena mungkin ya dia melakukan ini juga atas dasar apa ya? Gitu ya, silakanlah gitu, silakan tafsirkan menurut pemikiran kalian masing-masing gitu. Jadi gua mau baca ini salah satu komentar dari G-Ray. Kalau menurut saya sih si Eko ini bukan suruhan Anies tapi suruhan geng Solo. Geng Solo tidak mau nanti KDM akan menjadi saingan anaknya.
Akhirnya kan spekulasi ini bertebaran gitu, ekspektasi liar masyarakat. Aduh. Ini nih ya yang malah jadi pengacau sih sebenarnya, yang malah ngacauin apa perpolitikan di negeri ini justru ya yang kayak gini gitu. Maksud gua ya udah sih, kalau kita memang punya penilaian ya kita nilai aja buat diri kita pribadi dulu gitu kan. Jadi ya tapi netizen balik lagi, kita juga nggak bisa ngontrol mereka, ya terserah lah gitu. Terserah. Bikin hoax, bilang orang yang nggak hilang itu hilang. Jadi ngerti ya logik sederhananya. Tapi kan dia jualan barongsai. Iya, kita juga baru tahu dia jualan barongsai kemarin malam setelah beritanya keluar, ya kan. Tapi sebelum kemarin malam 20 hari nih, hampir 20 hari orang nggak tahu kabar dia kayak gimana. Orang nggak tahu dia di mana, nggak bisa dikontak. Terus namanya apa itu? Ya hilang. Itulah kenapa polisi bilang dia hilang. Ini udah 2 kali gue jelasin. Kalau belum ngerti, ada komen kayak gini, nggak apa-apa, kita ulangin lagi biar orang tahu nih. Kayak gini loh masalah pendidikan kita gitu. Jadi gue punya banyak waktu sampai Jakarta untuk ngeladenin yang kayak ginian. Let's go. Jadi ada asumsi yang bertebaran ya di media sosial tentang Bang Ferry Irwandi ini. Ada yang bilang katanya Bang Ferry ini adalah tipikal manusia yang nggak mau kalah lah dan segala macem lah gitu. Dan ada juga sih yang menyanjung-nyanjung, bahkan mengatakan bahwa Bang Ferry ini ya adalah salah satu orang langka ya gitu, memiliki kecerdasan yang jarang dimiliki oleh banyak orang gitu. Tapi ya terlepas daripada itu, semua orang punya pendapatnya masing-masing dan mari kita hargai gitu. Ada yang beranggapan bahwa Bang Ferry ini benar gitu, ada yang mengira bahwa hanya cari panggung, yaitu balik lagi lah ke pemikiran orangnya masing-masing gitu. Yang mau berhusnuzon ya silahkan, mau yang bersuuzon ya silahkan juga gitu. Yang jelas kita sebagai masyarakat Indonesia jangan sampai terprovokasi gitu oleh hal-hal yang kayak gini. Jadi ya kita saling menghujat satu sama lain pada akhirnya kan. Ya. Jadi begini, pada tanggal 15 jam 5 sore. 15 jam 5 sore, oke. Saya dikontak oleh Teddy Indra Seskap. Seskap. Teddy. Profesor ada di mana katanya? Ada apa? Saya bilang. Saya mau menghadap malam ini. Kata Teddy. Oh, oke. Terus saya di Jogja. Kapan kembali ke Jakarta? Saya besok kuliah dulu dong di kampus. Kalau mau ketemu, ya besok jam 4 sore gitu. Oke? Apakah mau Anda bicara di telepon apa mau ketemu? Saya mau ketemu. Pak. Nah, disitulah kami diskusi banyak. Tetapi yang ingin saya pastikan dari diskusi yang panjang itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal. Bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi. Dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri saja. Dari sekian banyak tuh kan ada politik, ekonomi, reformasi RUU perampasan aset, pilkada dan macam-macam. Itu disebutkan oleh Teddy. Kan masih banyak. Saya yang nyebutkan. Menyebutkan. Oke, ini kan banyak. Dia bicara begini yang saya katakan. Prof katanya, Pak Presiden kirim salam. Iya. Pak Presiden sehat kan? Saya bilang, tolong dijaga. Itu menjadi nyawanya Republik sekarang. Saya bilang, tolong jaga kesehatan beliau, jangan terlalu lelah juga. Gitu saya bilang. Presiden mau minta bantuan. Mau ndak Prof Mahfud membantu Presiden? Karena Presiden akan mengadakan reformasi kepolisian dan sebagainya. Lalu saya tahu Pak Prabowo itu sekarang sudah punya tugas menyiapkan reformasi politik, undang-undang pemilu, ya kan harus diubah semua tuh karena sudah tidak ada threshold dan sebagainya. Undang-undang pemilu, kemudian masalah susunan DPR, MPR, undang-undang kepartaian, undang-undang banyak. Saya bisa bantu itu tadi. Saya bilang di reformasi Polri. Gitu. Ya. Jadi begini. Oh, jadi kalau dengar dari ceritaan Pak Mahfud ini ya, saat ini Pak Presiden sedang mendekat ke Pak Mahfud MD
Dan perkara sebenarnya ada apa gitu? Ada apa? Apakah memang Pak Presiden butuh gitu tenaganya Pak Mahfud MD dan pemikiran-pemikiran dari Pak Mahfud MD gitu atau apa gitu? Yang jelas ya pada akhirnya netizen juga kan pro kontra terhadap ini. Ada yang bilang nih dari Dewa Antik, menurut saya Pak Mahfud MD tolong jangan bergabung pemerintahan dulu. Saya tahu sih niatan presiden baik, tapi lebih baik Bapak persiapkan tahun 2029 untuk RI 1 atau 2 aja. Saya tetap di belakang Bapak. Jepara siap dukung Bapak. Jadi ini pendukung absolutnya Pak Mahfud MD ya kalau ini. Jadi Pak Mahfud MD mau jadi RI 1 atau 2 gitu. Jadi tolong katanya jangan gabung dulu, jangan melibatkan dulu di pemerintahan yang sekarang gitu kan. Demi menjaga citra dan marwah Pak Mahfud MD mungkin, karena ya namanya gabung di pemerintahan ya mungkin ada aja lah mungkin kan hal-hal gitu selah-selah yang bisa dipakai untuk orang-orang yang tidak suka terhadap Pak Mahfud untuk menggoreng dan merusak citra Pak Mahfud MD. Itu bagus sih menurut gua. Dan ada juga nih justru komentar sebaliknya dari Muhammad Yusuf. Tolong bantu negara ini Pak Mahfud. Indonesia butuh orang jujur dan mengerti akan permasalahan negeri ini. Sehat selalu Pak gitu. Jadi kan pro kontra itu ada. Tapi ya gua pribadi sebagai masyarakat Indonesia gitu menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Semoga gitu apapun keputusan yang diambil oleh Pak Presiden itu adalah keputusan terbaik dan bisa membenahi Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Gitu sih. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. We're going to get it done. We're going to have a meeting. If we can agree to something, I'm going to see people in Israel, including Bibi, and we're going to get something done because it's gone on too long, and we want it to end. But we want to get those hostages back too. Jadi Trump di sini bilang katanya dia juga pengen bahwa perang ini berakhir, katanya bullshit. Jangan dipercaya. Semua pihak gua maafin kecuali Israel. Emang bangke. Jadi hak veto yang diambil untuk menolak perdamaian ini kan juga hak veto Amerika gitu. Jadi memang Trump ini adalah pelaku sebenarnya menurut gua gitu. Pelaku utama gitu. Jadi ada juga sih salah satu politikus, gua juga nggak tahu entah dia hanya cendekiawan ataupun politikus di Amerika yang bilang bahwa Amerika selama ini kenapa sih selalu terkesan nyembah-nyembah gitu ke Israel. Terkesan Amerika ini memandang Israel itu sebagai sesosok negara yang berjasa besar banget gitu buat Amerika gitu. Jadi banyak juga sih politisi di Amerika itu yang memang kontra terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika saat ini yang terkesan pro terhadap Zionis Israel gitu. Jadi memang ya pemilik hak veto itu kan hanya ada 5 negara kan di dunia kan. Dan kenapa hanya Amerika gitu kemarin yang mengambil keputusan itu, dan kemana keempat negara yang memiliki hak yang sama di PBB itu, kenapa nggak ada yang ngebantu gitu? Karena ya udah banyak lah masyarakat Indonesia khususnya yang senang banget gitu dengan berita yang beredar kemarin bahwa ratusan negara yang sudah setuju gitu kan akan kemerdekaan Palestina, dan pada akhirnya ya harus pupus gitu di tangan hak veto bangke yang dimiliki oleh Amerika. Itu sih yang bikin gue nyesek gitu ngelihatnya. Jadi Pak Prabowo juga jangan begitu aja percayalah kalau bisa gitu sama Donald Trump, karena ya ini penyakit akutnya sebenarnya. Aduh, hati-hati nih. Ada komentar nih dari TikTok kosong nih. Hati-hati Indonesia kalau Trump sudah ngomong begitu. Itu justru. Jadi kalau Trump itu udah ngomong kayaknya baik-baik gitu, itu hati-hati gitu, hati-hati karena ya berarti dia lagi merencanakan sesuatu yang nggak beres. Udah gitu aja. Itu aja gitu. Jadi terkesannya mah ya iya sih, terkesannya Trump itu kayak kagum gitu kan, kayak ciut gitu kan dengan pidato Prabowo kemarin yang berapi-api gitu di forum PBB. Padahal mah ya elah otak busuk si Trump. Udahlah. Assalamualaikum saudara. Nah saudara, jadi kan sering tuh Bapak Presiden kita bilang kita itu harus mandiri ya. Mandiri dalam berbagai hal. Nah ini saya sudah mewujudkan kemandirian di bidang energi.
sejak saya menggunakan Petasol, saya sudah tidak lagi melakukan pengisian bahan bakar di SPBU, dan saya sudah tidak lagi menggunakan bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, semoga Pak Prabowo nonton ya. Jadi saya sudah menggunakan bahan bakar yang namanya Petasol. Nah, Petasol itu apa? Nah, ini bahan bakar alternatif dari sampah plastik. Jadi kita mengolah sampah plastik itu di mesin yang kita buat sehingga menjadi bahan bakar yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang kemandirian, ya salah satu wujud kemandirian ya gini, bukan berarti mandiri itu harus mandi sendiri aja, enggak. Itu ya. Dalam BBM pun kita harus mandiri. Gitu. Nah, kita memproduksi mesinnya, kita melakukan penelitian terhadap bahan bakar si Petasol itu, kita melakukan penelitian terhadap sampah plastik itu, dan ini hasilnya Petasol. Saya sudah gunakan setiap hari Petasolnya. Gitu. Jadi semoga Pak Prabowo nonton nih. Ini loh wujud dari kemandirian yang diciptakan oleh anak bangsa gitu ya kan. Wah, ini keren nih. Ini keren, bahan bakar Petasol yang mengubah gitu limbah plastik menjadi bahan bakar yang bisa untuk menggerakkan mesin kendaraan gitu. Semoga ini didengar oleh pemerintah dan menjadi inovasi terbaru gitu kan buat pemerintah Indonesia khususnya gitu. Soalnya udah ada beberapa warga Indonesia juga yang sudah berhasil ngebuat ini, dan ada bahkan yang berkomentar katanya, saya mulai 2016 sudah bikin Petasol jadi mobil saya nggak pernah beli BBM lagi. Dan itu keren banget, bro. Jadi Petasol ini salah satu termasuk bahan bakar yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan gimana, Cepi kan? Ramah lingkungan gimana, orang sama-sama ngeluarin emisi ya kan? Iya, memang emisi tetap keluar gitu kan dari knalpot kendaraan. Tapi kan minimal ada sampah plastik yang didaur ulang di sini. Limbah plastik jadi berkurang dong. Kan itu. Jadi ya sama juga ramah lingkungan. Emisi memang nggak terkurangi gitu kan, dengan adanya beda dengan kendaraan listrik gitu kan. Tapi ya setidaknya gitu limbah plastik bisa kita manfaatkan untuk menjadi bahan bakar. Dan ini multifungsi sih sebenarnya menurut gua. Ya mobil listrik juga nggak serta-merta jadi mobil yang ramah lingkungan juga sih menurut gua, kayak karena kan listriknya dihasilkan dari pembakaran batu bara, ya itu juga keluar keluar emisi juga gitu kan. Jadi ya sama aja sebenarnya, tapi ini lebih efektif lagi menurut gua untuk mengurangi kadar sampah plastik di Indonesia yang selama ini membludak. Bahkan per tahun Indonesia bisa menghasilkan berjuta-juta ton sampah plastik tuh, coba bayangin gitu. Sedangkan ratusan tahun juga belum tentu terurai gitu sampah plastik itu. Dan semoga ini didengar oleh pemerintah, dan pemerintah melakukan inovasi untuk penemuan sumber energi baru di Indonesia. Ya, pelaku-pelakunya kan sudah ada gitu kan. Tinggal rekrut saja mereka, berikan tempat, berikan fasilitas gitu. Sudah. Dan itu akan berjalan gitu. Semoga ada yang berani ya. Karena kan industri energi ini adalah industri yang dipantau ketat gitu oleh elit global gitu. Jadi ya ini cuman soal mental sih, mental dan keberanian gitu. Sejauh mana pemimpin-pemimpin kita memiliki mentalitas, maka ya insya Allah negara kita akan menjadi negara yang sangat makmur. Mana mungkin kalian bisa mempercayai gitu ada makhluk Tuhan yang hidup sengsara dan hidup dalam keadaan kemiskinan di negeri yang kaya raya ini. Benar nggak teman-teman? Jadi kita, karena pertama 3 gunung meletus, salah satunya mungkin yang berada di tengah laut, Mang. Yang pertama begini nih, tentang perekonomian Indonesia, Mas Ridwan, seperti apa ke depannya? Enggak, sekali lagi gue disclaimer dulu ya, ini ramalannya, ramalan dari Bro Ridwan. Dan ya balik lagi ke kitanya, kita mau percaya silahkan, tidak percaya juga ya silahkan. Jadi percaya tetap harus sama Tuhan yang Maha Esa gitu. Itu yang sangat harus kita percayai gitu. Dan kalau perkara ini ya terserah gitu, kita menanggapinya seperti apa gitu. Yang jelas jangan sampai membuat keimanan kita goyah gitu. Untuk sekarang mungkin it's okay lah, masih aman-aman saja. Tapi untuk yang akan datang, kalau dibilang bakal inflasi besar-besaran. Inflasi bahkan kalau dibilang sih Mang, orang kaya walaupun dia punya penghasilan miliaran triliunan,
kalau nggak bisa manage duit ya udah hancur. Dan banyak banget perusahaan yang bakal merger bersatu karena emang untuk mempertahankan usahanya dia agar tidak bangkrut. Karena itu banyak banget nanti Itu yang, waktu dekat. ya mungkin kurang lebih tahun depan lah. Yang kedua, Ya tahun depan udah deket lah, kemungkinan Bang isu Ridwan. politik Gimana yang sih? akan terjadi setelah demo kemarin, Mas Ridwan. Wah, setelah demo kemarin sebenarnya lumayan sih. Tapi itu hanya pembukaan, Mang E. Itu pembukaan ya? Iya, Belum yang gedenya nih. belum. Karena yang gedenya itu bakal mungkin Mang E tahulah kejadian seperti zamannya Gus Dur. Dilengserkan itu ya. Betul. Waktu dekat juga. Tahun depan lah. Pihak yang menunggangi dari internal eksternal Indonesia, maksudnya demo yang kemarin mungkin ya, ada yang menunggangi atau memang murni dari rakyat? Tidak, justru ada yang mengkambing hitamkan dan banyak sekali. Termasuk rakyat juga campur aduk begitu ya? Rakyat sebenarnya lebih ke tidak tahu yang sebenarnya. Jadi ada sosok orang penting yang istilahnya kalau dibilang mungkin Bang E juga pernah denger lah dari ramalan-ramalan Hot Gumai yang masalah bakal ada pelengseran dengan ciri-ciri seperti itu, yang tinggi, kurus, dan memang itu sosok orang yang bakal menggulingkannya. Tapi banyak juga yang berspekulasi bahwa mungkin ada yang bilang bakal seperti itu, tapi faktanya bukan ya. Hanya posturnya seperti itu. Iya. Tapi dia tampil di panggung politik. Siapa? Orang itu. Oh, kalau dibilang tampil dong. Tampil ya. Tampil dan mulai yang namanya bergerak secara nyata itu ketika salah satu lembaga ketahuan benar-benar korupsi besar. Masih ada lagi ya? Dan dalam Jadi waktu- nggak kapok gitu maksudnya? Dan dalam waktu dekat juga ada kasus korupsi yang terbongkar lagi. Oh. Enggak lah. Yang paling mega nanti ketika pas mau zamannya Pak Gus Dur. Pak Gus Dur? Zamannya Pak Gus Dur tuh kan dilenserin. Nah sebelum kejadian itu ada mega korupsi nanti yang terbongkar. Jadi gue bingung, gue penasaran gitu. Yang dimaksud Bro Ridwan ini yang akan dilengserin itu siapa gitu? Kalau menganalogikannya dengan Pak Gus Dur dilengserkan, berarti kan yang bakal dilengserin 2026 karena beliau ngomongnya tahun depan itu Pak Prabowo dong. Gitu kan? Jadi arahnya ke sana gitu memang. Mungkin ya, gue juga nggak tahu sih karena gue nggak baca arah obrolannya dari tadi ya. Seperti zaman Gus Dur gitu kan, dan ya analoginya kan ke Gus Dur, artinya yang akan dilengserkan itu kan presiden gitu. Dan beliau juga mengatakan bahwa di 2026 nanti gitu akan terjadi mega korupsi yang sudah mendekati waktunya. Ya dalam tanda kutip pelengseran ini mungkin ya, pelengseran ini tadi gitu. Jadi ya siapa yang akan dilengserkan gitu? Apakah ya kan banyak sih ketua DPR, dan segala macam, ada menteri-menteri gitu kan, ada presiden gitu. Tapi ya Bro Ridwan ini menganalogikan Presiden Gus Dur. Jadi itu kan jadi pikiran gue pribadi ya, arahnya ke Pak Prabowo berarti kan. Siapa masalahnya yang berani melengsarkan Pak Prabowo gitu. Oh, yang kemiripannya ya. Iya. Oke, kalau era 98 berarti akan terulang kembali ya? Atau lebih besar? Mungkin bisa lebih besar. Kalau bisa, kalau saya saranin, rakyat Indonesia jangan gampang kena adu domba lah. Iya benar. Karena saya perhatiin ini kejadian itu tuh karena rakyat Indonesia ya diadu domba oleh ya sosok-sosok penguasa lah. Kemudian yang sesar Lembang ini bencana alam nih, Mas Ridwan.
Gunung Lewotobi dan Gunung Semeru. Jadi kalau ngedengar provokator yang sangat mudah sekali di Indonesia ini, gue jadi ingat ceramahnya Kiai Haji almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ ya, yang mana beliau pernah ngomong gitu, masyarakat Indonesia itu kayak daun kering katanya, gampang dikumpulin, susah diikat, berisik, gampang dibakar. Jadi ya gue jadi inget ceramah yang itu gitu. Jadi tolonglah teman-teman gitu, kita juga jangan mudah terprovokasi gitu oleh sesuatu, sebuah berita yang belum tentu kebenarannya gitu. Kita belum memvalidasi itu benar atau enggaknya gitu. Jadi apalagi kita dikumpulin sama salah seorang gitu yang memang kita juga nggak tahu dia siapa gitu, kontribusi dia apa gitu kan. Terus kita disuruh ngelakuin sesuatu gitu, ataupun melakukan protes terhadap pemerintah gitu, ataupun melakukan demo yang ujung-ujungnya anarki gitu. Itu sih yang perlu kita hindari, karena ya bakal ngerugiin kita, ngerugiin negara juga gitu kan pada akhirnya. Megatrust juga ya. Itu ada gambaran nggak? Kalau untuk yang namanya bencana alam, yang saya lihat ya, apalagi yang kata kawan-kawan saya bilang itu black sky atau dark sky, langit gelap. Kenapa kita semua sebut kayak gitu? Tahu lah Mang gunung apa itu yang di tengah laut. Dan megatrust yang di video sebelumnya saya sampaikan itu baru kejadian. Jadi kalau gunung di tengah laut itu, kalau menurut pendapat gue ya Krakatau sih. Krakatau yang paling mengerikan gitu. Bahkan ya ledakannya juga sempat jadi ledakan gunung api terdahsyat gitu sepanjang sejarah dunia. Tapi ya itu balik lagi ke kitanya, bisa percaya, bisa enggak gitu ya. Tergantung kepercayaan kita sajalah. Setelah gunung tersebut meletus. Masih di dekat Jawa ya? Masih, karena emang banyak daerah yang kena. Kalau dibilang banyak yang tenggelam lah, sebenarnya banyak banget daerah-daerah yang bakal tenggelam, termasuk negara tetangga juga ada yang tenggelam sebagian. Tapi lapangan pekerjaan gimana nih ke depannya? Kata teman saya mau nyiapin 19 juta, tapi belum ya. Mudah-mudahan aja terwujud, kata teman saya. gimana mau kewujud Mang orang inflasi besar-besaran, justru makin banyak PHK Mang Tambah hancur ya. Iya. Makanya dari situ ya kalau bisa dari sekarang saving money. Uang simpan atau lah. benda? Lebih ke emas sama perak. Kita simpan uang kita. Masih laku ya? Karena uang itu nanti bakal nggak laku. Karena benar-benar hancur parah ekonomi Indonesia. Nah, untuk waktu dekat tuntutan para mahasiswa terpenuhi nggak 17+8 itu? 17+8. Iya. Coba. Menurut dia nih, terpenuhi nggak 17+8? Kira-kira bagaimana tuh? Ayo. Awalnya aja Mang Diiyain ya. Diiyain dan emang dilaksanakan awalnya. Jadi nunggu lupa ya? Betul. Nunggu lupa ya gitu lagi gitu ya. Kemudian Anjir. Aduh, itu sejalan juga lagi sama apa yang gue pikirin. Ini gue ngomong kayak gini bukan karena gue percaya sama dia ya, karena gue juga punya pemikiran yang sama aja kebetulan gitu. Dalam hal 17+8 itu tadi gitu. Aduh. Dan soal Megatrust itu adalah apa ya? Sesuatu yang mungkin bisa kita sebagai masyarakat Indonesia mari berdoa gitu. Mari berdoa semoga kejadian itu tidak terjadi gitu kan. Karena ya balik lagi sih, kalau perkara alam itu memang nggak bisa ditepis ya.
alam itu nggak bisa dicegah, tapi kita bisa mengupayakannya dengan doa minimal gitu. Kita berdoa gitu, karena kan alam ciptaan Tuhan, yang menggerakkan alam ini juga Tuhan. Apa salahnya kita minta kepada yang menggerakkan seluruh kehidupan ini agar ya hal-hal buruk itu tidak terjadi kepada kita. Itu sih mungkin ya. Kita ke rada-rada internasional nih Mas Ridwan. Perang Israel dengan Palestina, jalur Gaza, bakal beres nggak? Itu bakal beres, cuman masih agak lama kalau Israel sama Palestina. Dan itu belum waktunya, karena nanti itu setelah Perang Dunia Ketiga itu baru beres. Israel sama Palestina atau Gaza. Lanjut terus ini? Belum, nanti ada jeda dulu. Jadi kalau dibilang yang namanya perang dunia, untuk sekarang masih perang ekonomi dulu. Cuma nanti ada saatnya memanas hingga nuklir terjun. Perang Dunia Ketiga artinya? Ya. Kalau sudah nuklir keluar ya? Pembukaan. Rusia, Ukraina, Thailand, Kamboja lanjut? Nggak. Berhenti kalau itu? Kamboja kemungkinan sih nanti ada negara yang bakal istilahnya menguasai lah. Karena pertama, jadi kalau memang soal inflasi, soal krisis yang mencekam di Indonesia itu memang sempat diomongin sih. Gue sempat tonton kontennya Pak Daud Tony di 2022 kalau nggak salah. Pada saat itu beliau bilang bahwa di 2025 emas bakal tembus 2 juta gitu. Terus terang gue rada-rada nggak percaya saat itu gitu kan, karena di 2022 itu kalau nggak salah emas itu kisaran 900 sampai 1 juta apa ya gitu. Ya antara itulah, antara 800, 900, 1 juta gitu kan. Gue bukan berarti nggak percaya bahwa emas itu akan tembus harga 2 juta, lebih dari 2 juta pun gue percaya gitu. Cuman yang nggak gue percayain masa sih secepat itu gitu kan kenaikan harga emas gitu. Jadi Pak Daud Tony bilang di 2025 emas bakal tembus di angka 2 juta. Wah, gue bilang kan masa iya sih gitu kan. Masa iya sih. Pada saat itu emas masih ya kisaran antara 800, 900 sampai 1 juta lah gitu kan. Dan ternyata bener bro. Memang sampai bulan ini nih emas belum sih kalau nyampe 2 juta. Cuman udah hampir gitu. 2025 masih agak lumayan ada jeda 2 bulan, 3 bulan lagi lah gitu kan. Dan emas udah hampir nyentuh di angka 2 juta. Jadi ya berarti ada benarnya juga. Dan Pak Daud Tony pada saat itu menjelaskan bahwa inflasi bakal terjadi gitu. Puncaknya di 2027 gitu. Dan ya mungkin kalau orang-orang seperti itu ya sudah melalui kajian-kajian ya. Dan gue juga nggak tahu, entah Bro Ridwan juga dia punya analisa tersendiri mungkin soal apa yang dikatakannya tadi gitu, apa yang menjadi pernyataannya tadi. Gue juga nggak tahu. Tapi yang bikin gue cukup tercengang sih soal pelengseran itu tadi gitu. Apakah iya gitu. Terus terang kalau soal pelengseran, gue sama sekali sebelumnya belum pernah mikir ke arah sana gitu. Dan ketika demo kemarin juga gitu kan di 25 Agustus dan seterusnya juga itu ya gua nggak pernah expect bahwa akan terjadi pelengseran terhadap kepala negara gitu, enggak gitu. Bahkan ya gue juga udah bisa memprediksi sebelumnya ya demo-demo ini yang memang hashtagnya bubarkan DPR itu ya nggak bakal bisa juga pendemo ini buat ngebubarin DPR gitu, apalagi ya kepala negara gitu kan dilengserkan pada saat itu. Jadi gue belum pernah mikir ke sana, tapi bro ini gitu sudah menyenggol ke arah sana gitu. Walaupun tidak dengan secara lantang gitu mengungkapkan itu, tapi ya penangkapan gue ya ke sana gitu arahnya gitu. Gimana menurut teman-teman gitu soal pernyataan dari bro ini nih? Bro ini peramal apa gimana sih? Apa nih?
Ayo itu gebuk aja yang itu, gebuk aja yang itu. Gua pastiin bang, Bali abis permainan ini pantat lu mateng bang. Jadi bisa anjir, teman-teman udah pada naik ya, berpegangan di teralis jendela semua. Tapi ya naas ya, teralis jendela itu udah penuh, jadi udah nggak bisa lagi. Aduh, mateng pantat lubang merah asli. Assalamualaikum besti-besti Love Indonesia kesayangan si akunya, jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita APBN untuk rakyat. Kabar gembira, Kamis 18 September 2025 akhirnya transfer keuangan daerah yang tadinya kabarnya mau dipotong 30%, tapi di rapat Banggar DPR RI, Menteri Keuangan Pak Purbaya malah minta tambahan sebanyak 43 triliun. Yang awalnya transfer itu berapa? 649,9 triliun. Sekarang jadi 692,9 triliun. Selamat untuk seluruh kepala daerah di seluruh tanah air dan juga DPRD yang Ya, jadi selamat ya buat seluruh kepala daerah, hati-hati gitu, itu amanah dari negara, ya silahkan jalankan. Aduh, jadi transfer daerah naik ya di zaman Menteri Pak Purbaya ini, dan terima kasih kepada Pak Purbaya yang belum lama gitu menjabat sebagai Menteri Keuangan, sudah banyak banget gebrakannya gitu, sudah banyak banget masyarakat yang terpuaskan gitu oleh kebijakan-kebijakan Menteri Keuangan saat ini, yang mana masyarakat bisa menyaksikan bahwa ya ekonomi mulai tumbuh lah gitu, kecil-kecilan dulu lah minimal gitu kan, ya daripada mengalami kemunduran kan. Dan terima kasih juga kepada semua pihak yang masih peduli banget gitu, yang memang bekerja untuk rakyat dan kesejahteraan bangsa serta negara ini gitu. Dan terima kasih juga teman-teman sampai hari ini masih menyaksikan kanal YouTube King Cepi. Gua nggak bisa ngebalas kebaikan kalian satu persatu, hanya bisa ngedoain kalian semoga hidup kalian sejahtera dan bahagia. Dan mohon maaf kalau ada kata ataupun kata gue yang kurang enak didengarkan telinga dan kurang nyaman dirasakan hati, itu hanya keterbatasan gue sebagai manusia biasa. Gue minta ada doa yang baik-baik dari teman-teman, semoga hidup gue juga sejahtera dan bahagia gitu, lahir dan batin. Baik, gue Cevi Algifari pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sadayana.